Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Animal Kingdom. Film ini akan mengisahkan tentang fenomena langka di mana umat manusia tiba-tiba bermutasi menjadi hewan. Tak tahu pasti tentang apa penyebab dari kejadian ini. Baiklah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Emil yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Saat itu, Emil bersama ayahnya yang bernama Francis sedang menuju ke rumah sakit untuk menjenguk sang ibu yang bernama Lana. Di dunia saat ini, sebagian besar umat manusia mengalami mutasi dengan berubah menjadi berbagai hewan. Para peneliti pun belum mengetahui pasti tentang penyebab dari semua ini. Namun, sebagian besar orang percaya bahwa kejadian ini adalah hukuman alam. Para manusia yang masih normal pun kemudian memberlakukan aturan untuk tak mencampur adukan antara manusia normal dengan manusia yang bermutasi. Sebab, manusia yang telah bermutasi, mereka bertindak layaknya seekor hewan. Saat tiba di rumah sakit, seorang dokter memanggil Francis untuk mengabarkan bahwa istrinya atau Lana kini sudah 70% akan berubah menjadi hewan monyet. Seluruh sikap dan perilakunya juga sudah berubah layaknya seekor monyet. Sang dokter pun kemudian menyarankan Francis untuk membiarkan istrinya tinggal di tempat karantina. Walaupun Lana sudah berubah bentuk menjadi monyet, Francis tetap menyayanginya. Bagi Francis, bagaimanapun juga keadaan Lana, ia tetaplah istrinya yang sangat ia cintai. Francis kemudian mengajak Emil untuk melakukan perpindahan rumah ke sebuah tempat. Hal ini dia lakukan karena di tempat tinggalnya yang dahulu, ia sudah dikucilkan oleh masyarakat karena keadaan Lana yang telah bermutasi. Di kehidupan barunya ini, Francis berniat merahasiakan keadaan istrinya sebab masyarakat yang tak akan menerima mereka jika mengetahui anggota keluarga mereka telah bermutasi. Emil menjalani kehidupan barunya dengan bersekolah di tempat yang baru juga. Sementara itu, Francis bekerja sebagai koki di salah satu restoran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berhari-hari pun telah mereka lewati. Emil bersama ayahnya sangat menyukai kehidupan baru mereka dengan suasana yang sangat tenang. Suatu hari, pihak rumah sakit menghubungi Francis bahwa istrinya telah menghilang ketika terjadi kecelakaan saat menuju ke tempat karantina. Karena lokasi kecelakaan tak jauh dari tempat tinggalnya, Francis bersama Emil pun langsung bergegas ke sana. Di lokasi kejadian, Francis merasa khawatir dan terus bertanya kepada polisi apakah istrinya sudah ditemukan. Seorang komandan polisi bernama Julia menginformasikan bahwa Lana bersama puluhan orang yang bermutasi tak bisa ditemukan. Kemungkinan besar mereka sudah melarikan diri ke tengah hutan. Merasa sangat khawatir, Francis pun mengajak Emil untuk menelusuri ke tengah hutan hingga tengah malam. Keesokan paginya, saat Emil berada di sekolahnya, dia pun merasa susah mencari teman saat ada kegiatan olahraga yang mewajibkan untuk membentuk kelompok. Seorang wanita bernama Nina pun lalu mengajak Emil untuk bergabung dengan kelompoknya. Kini, untuk pertama kalinya, Emil pun memiliki seorang teman baru. Saat pulang ke rumah, Emil merasa aneh dengan tubuhnya. Saat dicek, ternyata ia akan bermutasi menjadi seekor hewan serigala. Dengan sangat panik, Emil pun berusaha menyembunyikan hal ini dari ayahnya. Sementara itu, Francis yang berbelanja di supermarket
ia pun bertemu lagi dengan Julia yang juga sedang berbelanja. Dari suatu arah, terjadi keributan yang ternyata berasal dari para manusia yang telah bermutasi. Francis bersama Julia pun bekerja sama untuk menangkap mereka. Setelah berhasil menangkap semuanya, Julia mengucapkan terima kasih kepada Francis atas bantuannya. Julia kemudian memberikan nomor teleponnya kepada Francis barangkali dia membutuhkan bantuannya suatu saat. Sementara itu, Emil yang perlahan mulai bermutasi, ia pun merasa panik sebab kukunya mulai tumbuh seperti kuku dari hewan serigala. Tak hanya itu, kaki dan juga tangannya seakan sulit untuk digerakkan seperti manusia pada umumnya. Emil pun lalu mencoba menghindar dari ayahnya agar dia tak mengetahui keadaannya. Saat malam hari, Emil menghadiri pesta teman kelasnya yang sangat meriah. Di tengah keberlangsungan pesta, Emil bersikap aneh dengan menjilati tangan Nina yang memegang daging segar. Teman-temannya pun mengira jika Emil terlalu mabuk. Sementara itu, Emil yang tak bisa menahan dirinya lagi, dia pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mengasingkan dirinya. Keesokan paginya, Emil merasa heran dengan bekas darah di mulutnya seakan ia telah memakan sesuatu. Namun, ia tak mengingat makanan apa yang telah dimakannya. Saat tiba di rumahnya, Emil langsung pergi ke kamarnya tanpa menyapa ayahnya. Hal ini dia lakukan agar ayahnya tak mengetahui keadaannya. Ketika hari mulai siang, Francis mengajak Emil untuk pergi ke tengah hutan dan mencari Lana. Awalnya, Emil tak mau ikut. Namun, karena paksaan dari sang ayah, Emil pun hanya bisa pasrah. Saat tiba di tempat tujuan, Francis langsung membuka petanya dan menyusuri ke berbagai tempat. Pencarian mereka pun tak membuahkan hasil sedikit pun karena area hutan yang sangat luas sekali. Francis berniat melakukan pencarian lagi pada esok hari. Karena tak memungkinkan untuk pulang di tengah gelapnya malam, Francis pun memilih untuk tidur di dalam mobil dan menunggu pagi. Pagi harinya, Emil terbangun dengan mendengar anjingnya yang terus menggonggong ke sebuah tempat. Saat Emil mendatangi tempat itu, ia pun langsung diserang oleh manusia hewan elang. Saat Emil menatapnya, manusia elang itu pun seakan mengetahui bahwa Emil adalah bagian dari mereka. Seketika, Emil pun langsung dilepaskan. Emil yang terluka cukup parah, ia pun langsung dibawa oleh Francis untuk menuju ke rumah sakit. Pendarahan di tangan dari Emil tak kunjung henti karena lukanya yang cukup dalam. Emil yang merasa takut rahasia tubuhnya terbongkar, dia pun menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Di tengah jalan, kebetulan terdapat Julia yang sedang melakukan penyidikan tentang keberadaan manusia setengah hewan. Julia yang melihat tangan Emil terluka, ia pun langsung membawanya untuk diobati di markasnya. Emil kemudian hanya dijahit di lukanya tanpa harus diperiksa secara menyeluruh. Hal itu pun langsung membuat Emil merasa sedikit lega. Keesokan harinya, ia pun kembali menjalani harinya dengan beraktivitas seperti biasanya. Di sekolahnya, Emil bertingkah aneh karena mendengar kebisingan seekor hamster yang hanya bisa dia dengar. Nina dan seorang pria pun menyadari keanehan dari Emil tersebut. Saat pulang sekolah, Nina menawarkan Emil untuk pulang bersama. Mereka pun saling bercerita tentang kehidupan mereka sebelumnya. Nina kemudian menawarkan Emil untuk mampir ke rumahnya. Ternyata, Nina adalah seorang wanita pencinta hewan. Nina mengatakan bahwa dia merasa tak jijik sedikit pun dengan manusia setengah hewan. Bagaimanapun juga, mereka tetaplah manusia. Saat berjalan pulang, Emil menyempatkan dirinya untuk mampir ke sebuah danau dan mencari ikan di sana. Emil ternyata tak berniat pulang ke rumahnya. Ia malah menuju ke tempat sebelumnya di mana dia bertemu dengan manusia elang yang menyerangnya. Emil kemudian memberikan ikan tangkapannya kepada manusia elang sebagai perkenalan diri. Manusia elang itu pun kemudian mengenalkan namanya jika dia bernama Vic. Vic meminta maaf kepada Emil atas serangannya sebelumnya. Ia tak tahu bahwa Emil juga termasuk seperti mereka.
Emil pun tak mempermasalahkan hal itu. Kemudian, ia pun mencoba membantu Vic yang berusaha untuk belajar terbang. Emil memberikan semangat kepada Vic bahwa dia pasti bisa. Namun, Vic terus saja terjatuh ke dalam air berulang kali. Vic yang mulai frustasi, ia pun kemudian diberikan motivasi oleh Emil bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia. Suatu saat, Vic pasti bisa mewujudkan impiannya untuk terbang seperti elang. Sementara itu, Francis yang bekerja malam, dia pun dikejutkan dengan kehadiran manusia beruang. Ternyata, manusia beruang itu adalah suami dari pemilik restoran. Pemilik restoran pun kemudian menjelaskan bahwa suaminya masih bersikap layaknya manusia. Mereka masih memiliki kesadaran seperti manusia. Entah mengapa, orang-orang membenci manusia setengah hewan. Keesokan harinya, Emil kembali menemui Vic untuk belajar terbang seperti sebelumnya. Vic berulang kali mencobanya hingga dia merasa capek dan tak ingin mencobanya lagi. Namun, Emil memberikan semangat kepadanya agar dia terus berlatih, sebab tak ada usaha yang sia-sia. Sementara itu, Francis menghubungi Julia untuk mengabarkan tentang penemuan manusia elang di hutan sebelumnya. Francis mengabarkan hal ini sebab manusia elang itu telah menyerang anaknya sebelumnya. Namun, Francis menyuruh Julia agar tak buka mulut mengenai hal ini. Julia pun kemudian menganggukkan kepalanya. Saat pulang ke rumah, Francis menemukan berbagai kuku di tempat pembuangan air yang merupakan kuku dari Emil. Francis pun perlahan mulai curiga kepada anaknya. Saat Emil baru tiba di rumahnya, dia pun langsung diciduk oleh ayahnya mengenai tubuhnya yang mulai bermutasi. Mengetahui kebenaran itu, Francis pun hanya bisa terdiam dan juga pasrah. Francis kemudian menyusun rencana agar Emil tak tertangkap oleh pihak berwajib. Rencana Francis yaitu berpindah tempat tinggal lagi setelah pekerjaannya selesai. Namun, ia juga menyuruh Emil agar menahan perilakunya selama 2 minggu sebelum mereka pindah. Berhari-hari pun mulai berlalu. Emil mulai berubah perilaku dan tak bisa menahan dirinya. Bahkan di tengah malam, ia merasa ingin melolong layaknya seekor serigala. Dengan demikian, 2 minggu adalah waktu yang cukup lama untuk menahan diri. Keesokan paginya, Emil mencoba mendatangi Vic di tempat biasanya. Tanpa dia duga, Vic memanjat pohon yang sangat tinggi dan kemudian menyapa Emil. Seketika, Vic pun langsung melompat dari atas sana dan terbang seperti elang. Melihat hal itu, Emil pun langsung berteriak bahagia atas keberhasilan Vic. Beberapa hari kemudian, sebuah pesta besar pun diadakan di sebuah tempat yang dihadiri oleh puluhan orang. Emil yang mulai berperilaku aneh, dia pun tak bisa menahan dirinya yang harus menghadiri acara itu sebagai pertemuan antara penduduk baru dengan penduduk lama. Francis pun menyuruh Emil agar bersikap tenang saat pesta berlangsung. Di sana, Emil bertemu dengan Nina yang menyapanya. Tanpa diduga, Nina sudah mengetahui bahwa Emil adalah manusia setengah hewan. Namun, ia tak merasa jijik sedikit pun. Mendengar hal itu, Emil pun langsung tersenyum. Di lain sisi, salah satu teman dari Emil yang curiga pun kemudian menghidupkan sebuah benda yang membuat seekor hewan merasa risih. Hal ini ia lakukan untuk mengetahui apakah Emil adalah manusia setengah hewan. Emil yang tak bisa menahannya, ia pun langsung mencakar temannya dan pergi dari sana. Kejadian itu pun disaksikan oleh seorang pria dan langsung mengumumkan kepada semua orang bahwa ada manusia setengah hewan. Beberapa orang pun langsung mengambil senjatanya dan berniat mengejar Emil. Saat Emil hampir tertangkap, ia pun langsung diselamatkan oleh Vic yang terbang di udara. Vic kemudian memandu Emil tentang kemana mereka harus pergi. Namun, Vic langsung terjatuh ke bawah tanah setelah terkena tembakan di bagian dadanya. Vic yang akan tewas, ia pun menyuruh Emil untuk lari. Beberapa hari pun mulai berlalu.
Emil mulai terbiasa hidup di tengah hutan layaknya serigala. Akan tetapi, terkadang ia juga merindukan ayahnya dan juga Nina. Emil terus menyusuri hutan demi hutan berharap ada manusia yang sepertinya. Ia merasa sangat kesepian setelah tewasnya Vic. Saat Emil berteduh di sebuah goa, ia pun bertemu dengan ibunya yang sudah sepenuhnya bermutasi menjadi monyet. Walaupun begitu, Emil seperti memahami bahasa ibunya yang merasa senang bertemu dengannya. Ketika ia mengikuti ibunya dari belakang, ia pun bertemu dengan puluhan manusia yang bermutasi menjadi berbagai hewan. Ia pun seketika merasa sangat senang. Akan tetapi, dari suatu arah, Julia bersama pasukannya melakukan penyerbuan dan menangkap mereka semua. Ternyata, Julia mengingkari janji kepada Francis tentang tempat ini. Emil yang berhasil ditangkap, dia pun kemudian dilakukan pemeriksaan apakah dia masih seorang manusia atau setengah hewan. Saat Francis menemui anaknya, ia pun langsung melumpuhkan petugas dan membawa anaknya untuk pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Emil memberitahu ayahnya bahwa dia bertemu ibu. Di samping itu, beberapa polisi sedang mengejar mereka dari belakang. Francis yang tak ingin anaknya tertangkap, ia pun kemudian membawa anaknya ke tengah hutan dan menyuruhnya untuk berlari. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.